Kini mereka yang suka mengeruk duit negara harus berpikir ulang untuk melakukan aksinya. Pasalnya, para hakim mulai memberikan hukuman berat untuk para koruptor. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Pada persidangan 3 September 2013 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membebaskan Joko Susilo dari kewajiban membayar uang pengganti sebesar 32 miliar rupiah dalam perkara simulator SIM dan pencucian uang. Mantan Kepala Korop Lalu Lintas Kepolisian itu lalu mengajukan banding. Alih-alih mendapat keringanan hukuman, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memperberat hukumannya menjadi 18 tahun penjara. Joko Susilo juga diwajibkan membayar uang pengganti 32 miliar rupiah seperti dituntut jaksa. Bukan itu saja, hakim yang diketuai Rocky Panjaitan mencabut hak politik Joko Susilo. Ini disebut sebagian kalangan Artijo Efek, satu fenomena yang muncul selepas rangkaian keputusan progresif diketuk Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artijo Alkostar. Kegeraman Artijo kepada koruptor dan terdakwa kasus narkotika menular kepada hakim di bawahnya. Sebelum itu, Pengadilan Tipikor mengganjar mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak 16 tahun penjara dalam korupsi impor daging sapi serta pencucian uang. Ini keputusan paling berat untuk politisi yang terbelit korupsi. Di Medan, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memperberat hukuman kepada Faisal, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang, dari 1 tahun 6 bulan menjadi 12 tahun penjara. Faisal juga diminta membayar uang pengganti sebesar 98 miliar rupiah. Terakhir 4 Januari lalu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lagi-lagi memperberat hukuman kepada terdakwa. Kali ini hukuman mantan Direktur Umum Indosat Mega Media atau IM2 Indar Atmanto diperberat dari 4 tahun menjadi 8 tahun penjara dalam kasus korupsi penggunaan frekuensi generasi 3. Indar juga diminta mengembalikan kerugian negara sebesar 1,3 triliun yang dibebankan kepada IM2. Apakah semua ini menunjukkan spirit memberikan hukuman berat pada koruptor seperti dicontohkan Hakim Artijo Alkostar tengah menjadi kesadaran hakim di bawah Mahkamah Agung? Ya, Artijo Efek, itulah topik The Headlines pekan ini. Dan untuk membahasnya, kami telah mengundang Andi Hamzah, seorang ahli hukum pidana, dan juga Asep Iwan Iriawan, seorang mantan hakim. Dan seperti biasa hadir pula panelis Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1. Dan kali ini ada Budiman Tanurejo, wakil pemimpin redaksi Kompas. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Kalau kita lihat, Bang Don, dari November putusannya NG, kemudian Desember berturut-turut ke Januari, memang itu agak berat semuanya, sehingga kemudian muncul istilah Artijo Efek. Media melihatnya seperti apa? Iya, mungkin tentu bisa diperdebatkan istilah ini, tetapi faktanya adalah bahwa ada beberapa keputusan yang mengikuti cara Artijo menghukum berat para koruptor. Para hakim di Pengadilan Tipikor maupun hakim di Pengadilan Tinggi sudah menjatuhkan hukuman seperti itu. Tetapi lebih jauh dari itu, kalau memang kita lihat ya, mungkin juga ini kemungkinannya efek dari keputusan Artijo yang memang track recordnya sudah lama sekali memberikan hukuman yang berat bagi para koruptor. Jadi di mana ada Artijo, di sana ada palu yang sangat keras. Itu ada beberapa kasus, ada Sujono Timan, ada Diki Iskandar Dinata, ada Urip Trigunawan, ada Antasari. Artinya dia konsisten, itu sebabnya kemudian masuk akal kalau diikuti, Mas Budiman? Iya, Kompas pernah menulis sebuah tajuk rencana yang bertema berharap Artijo Efek. Harapannya adalah di tengah kefrustrasian masyarakat terhadap permisifnya penegakan hukum terhadap korupsi, banyaknya koruptor yang masih bisa tersenyum tanpa ada perasaan bersalah, memang perlu dilakukan sebuah
terobosan dengan pemberatan hukuman. Bukan hanya hukuman yang diberatkan, tetapi juga melihat korupsi itu dari sisi ekonomi. Sehingga apa yang dilakukan oleh Artijo, apa yang dilakukan oleh Rocky Panjaitan dengan merampas harta-harta akibat korupsi, mungkin ini menjadi sebuah solusi. Meskipun itu tidak cukup, perlu ada langkah-langkah lanjutan yang menjadikan perang melawan korupsi adalah perang semesta dari rakyat itu sendiri. Jadi memberikan kemudian efek jera kepada orang yang mau korupsi gitu ya. Tapi katanya hakim itu sebenarnya berjalan di jalan yang sunyi dan tidak terpengaruh. Kalau ada Artijo efek, mestinya hakim itu terpengaruh juga, Pak Asep. Hakim itu kan dasarnya independen, imparsial. Jadi dia bebas memutus, dia punya keyakinannya. Bahkan Indonesia menganut tidak ada keharusan mengikuti putusan-putusan sebelumnya. Tapi kita kalau lihat perkara korupsi kan, sedang ada pengadilan tipikor, ya, itu kan hukuman untuk para koruptor itu kan ringan, 3, 5. Sehingga orang berlomba-lomba untuk korupsi dan berlomba-lomba juga putusannya masih bermain di situ. Kalau dari catatan kami itu tipikor itu 2005 waktu itu Abdullah Putih 10 tahun ya. Sesudah itu belum pernah lagi yang kemudian iya. Tapi sebelumnya tipikor juga saya udah seumur hidup dulu. Oh ya. Ada tipikor loh. Nah terus sekarang berkembangan ini. Akhirnya semakin banyak perkara kan, baik di tipikor pun di Mahkamah Agung. Kita bersyukur ada Pak Artijo. Nah tapi orang mengatakan bukan diperberat. Justru hakim boleh memutus antara interval minimum sama maksimum. Jadi selama ini kan malah Pak Artijo menginginkan mati. Cuman belum kan, selalu di bawah 20 Karena gitu kan. tidak ada juga tapi itu udah tinggi sebenarnya. Tapi sekarang secara hukum, apakah tindakan Pak Artijo keluar dari ajas legalis? Tidak, justru Pak Artijo memberikan hukum tepat. Cuman Pak Artijo hukumannya lebih berat, ya bukan diperberat, tapi lebih berat dari putusan-putusan sebelumnya. Nah ini orang mengatakan, toh korupsi tidak pernah berakhir. Justru minimal hakim telah berbuat sesuatu. Dengan hukuman berat aja nggak kapok. Tapi kita ada data menunjukkan, dengan Artijo sekarang memberikan semester terakhir 2013 ini berat, setidaknya ada yang dicabut 2 putusan kan, Bupati Buol, si Neneng, dan diikuti oleh Rocky, ada 2 putusan. Tidak Rocky jadi mengajukan kasasi di gitu Medan ya. juga ngikutin. Nah sekarang kita lihat, apakah nanti sekarang setelah di awal 14 nih putusan, ya Bandung juga saya lihat ada berat, mana hakimnya kan. Nah tapi apakah ini akan nanti upaya hukum, entah banding atau kasasi, atau banding juga, mereka mau atau tidak? Kalau mereka tidak mengajukan banding atau kasasi, saya kira efek daripada artinya Prof, pentingnya konsistensi Artijo Alkostar ini. Jadi begini, mungkin memang ada efeknya ke bawah, seperti misalnya Angelina kan diputus sama oleh Pengadilan Tinggi 4,5 tahun. 4,5 ya. Setelah dikasasi menjadi 12 tahun, maka Pengadilan Tinggi tiba-tiba meloncat juga pada ada Lutfi sama nih Joko Susilo. Bahkan berkelebihan menurut saya pencabutan hak politik itu. Oh iya, sudah, yang Joko Susilo ya. Sudah lebih ya. Nah, masalahnya bolehkah pengadilan di atas itu menghukum lebih berat daripada yang di bawah ya? Pada tanggal 15 Juni 2010, saya mengikuti ceramah dari ahli Kejaksaan Belanda bersama dengan Aziz Samsudin dari Komisi 3, Profesor Indrianto Seno Aji. Profesor itu namanya Profesor Mr. Dr. Strears mengatakan, aneh di Indonesia itu ya. Kenapa? Di Nederland ini tidak boleh berat, Mahkamah Agung menghukum lebih berat dari di bawah. Karena tidak memeriksa iudex facti, hanya iudex juris. Ya, pembuktian itu adanya di iudex facti. Kalau Pengadilan Tinggi ya boleh ya. Nah, setelah saya pulang, saya tanya Mr. Strang, jaksa Amerika ditempatkan di sini. Dia mengatakan memang begitu. Di Amerika juga begitu. Supreme Court sama sekali tidak boleh memidana lebih tinggi lebih berat daripada Pengadilan Tinggi atau pengadilan. Kalau begitu apa pandangan Prof soal putusannya Artijo Alkostar itu? Ya secara yuridis murni salah. Tetapi? Karena tidak boleh menghukum lebih berat Mahkamah Agung itu. Nah, itu tadi Mr. Strang mengatakan di Amerika Serikat kecuali lebih rendah dari minimum khusus. Misalnya minimum khusus 3 tahun, dia hukum 1 tahun. Maka Mahkamah Agung harus kembalikan ke 3 tahun. Kalau kita mau hukum berat supaya jerah, ternyata bukan saja jerah, sampai sudah selesai menjalani hukuman masih merasa tidak bersalah sekali. Contohnya Nenelu, ini membuat buku, sengaja masuk Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.
untuk mengetahui hukum, baru membuat buku bahwa dia sebenarnya tidak bersalah. Pemberian kredit dijadikan korupsi yang memang di pengadilan negeri bebas ya. Mahkamah Agung menghukum dia 10 tahun. Nah, ini juga Prabowo Sutejo. Prabowo Sutejo juga begitu. Ini perdata. Saya dikasih kemudahan Pak Harto dapat kredit 100 miliar tanpa bunga. Jadi, tapi bolehkah kita, maaf saya potong sebentar, Prof. Kita boleh lihat apa yang dikatakan Artijo Alkostar sendiri tentang hukuman berat kepada para koruptor. Hukum ya, dakwaan. Karena ada hukum di situ, ya sesuai dengan hukum. Jadi dengan demikian, asal memang suatu kasus itu kan ada sifat berbahayanya sendiri ya. Jadi korupsi misalnya yang mencuri uang rakyat ini ya itu harus perlu ada perhatian tersendiri gitu maksudnya. Jadi dengan demikian perlu diupayakan maksimal satu kejahatan-kejahatan yang itu membahayakan negara ini. Korupsi, narkotika atau yang lain-lain itu. Itu harus dia maksimal karena korban korupsi ini kan rakyat. Rakyat miskin, rakyat tidak bisa sekolah, rakyat miskin tambah banyak kan gitu. Iya, Mas Budiman, buat orang awam seperti saya sih, kalau kemudian itu membantu untuk mengurangi korupsi, kenapa tidak gitu? Kita melihatnya dari sisi bagaimana putusan hakim itu bisa melindungi, bisa ikut berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Penyelesaian bangsa ini kan sebenarnya korupsi. Dengan hukuman-hukuman yang ringan, dengan tidak dikenakan pidana tambahan yang mungkin kontroversi, mencabut hak politik itu adalah melanggar hak asasi manusia, tetapi korupsi juga melanggar hak asasi manusia. Kalau kita lihat perdebatan dalam sistem KUHP di Inggris, itu juga ada putusan yang juga menimbulkan sisi protektifnya hukum. Hakim itu mengatakan begini, saya menghukum gantung Anda karena bukan karena Anda mencuri kuda, tetapi agar kuda-kuda lain tidak dicuri. Ini kan sebenarnya sama dianalogikan dengan Artijo, mencoba untuk memperberat hukuman. Mungkin yang merasakan akan lebih berat, tapi dia mencoba menimbulkan agar orang tidak lagi merampok, mencuri uang negara. Ini diksi korupsi ini kan juga eufemisme sebetulnya, akan lebih tepat digunakan untuk kalau seperti itu, Pak Asep? Gini, saya kasih sedikit hukum. Mungkin saya akan mohon maaf nih dengan guru saya sedikit berbeda. Betul bahwa strafmat itu berat ringannya hukuman tidak tunduk sama kasasi. Artinya hakim agung, yudik yuris tidak boleh menambah mengurang. Itu betul. Ajasnya dimanapun pada umumnya. Tapi lihat, undang-undang Mahkamah Agung maupun undang mengatakan bahwa Mahkamah Agung punya tidak kewenangan sebagai yudik yuris. Kewenangan, kelalaian, penerapan hukum. Jadi ketika Pak Artijo atau beberapa hakim dalam tanda petik menambah atau mengurang, justru bukan di tataran strafmat mengurangi menambah. Justru Hakim Agung menyatakan bahwa hakim yudek faksi, hakim PN atau PT, salah menerapkan hukum. Saya kasih contoh, di NG. Hakim PN PT sepakat pasal 5. Pasal 5 ancamannya kan 5 tahun. Namun Mahkamah salah, hakim PN itu bukan pasal itu gitu ya. Pasal 12. Jadi Hakim Agung masuk ini pasal 12 supaya dia masuk hukumannya lebih berat. Jadi secara teknis juridis sekarang perkembangan itu dimungkinkan. Jadi Hakim Agung masuk bukan dalam strafmat berat ringan, tapi salah hakim yudik faksi, salah menerapkan hukuman. Dulu sejak dulu memang Mahkamah nggak boleh itu berat ringan, tapi sekarang karena Mahkamah Agung diberi kewenangan salah penerapan hukum, itu adalah kewenangan Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung masuknya di situ. Kan ketika alternatif 5, 11, 12 bukan pasal 5 yang kena. Karena yang dikenakan pasal yang berbeda. Saya pernah ikuti Prof. Hamzah menguji disertasi di sebuah perguruan tinggi. Dan saya dengar pada waktu itu soal paham Prof. Hamzah tentang hukum yang School of Thought-nya adalah Satcipto Harjo di Indonesia, di mana kemudian Prof ada di seberang yang lain. Soal legalitas lebih penting dan itu tidak harus mengikuti perkembangan di masyarakat karena itu menimbulkan ketidakpastian. Baik, kalau gitu kita lanjutkan sesaat lagi ya Prof ya. Tetaplah bersama The Headlines, kita masih akan membahas Artijo Effect. Tokoh seperti Rudy Rubiandini yang terkait dengan kasus suap dalam SKK Migas mulai disidangkan. Sesudah sidang pertama, Rudy mengaku menerima gratifikasi tapi tidak melakukan pencucian uang. Berikut kita simak penjelasan Rudy Rubiandini. Rp1 pun saya makan, tidak Rp1 pun saya terima, tidak Rp1 pun saya pakai untuk keluarga saya.
Adapun tadi yang dibacakan ada transfer kepada keluarga saya, itu adalah semua uang milik saya. Saya tidak miskin amat. Betul. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ketika saya dibacakan melakukan TPPU, sakit hati rasanya. Oleh karena itu, saya serahkan kepada para hakim yang mulia untuk meneruskan ini sampai membuka. Dan kemudian saya serahkan kepada Kejaksaan, Kepolisian, KPK untuk meneruskan pembenahan. Ya, mungkin ada dua kemungkinan. Orang yang mau korupsi mungkin agak khawatir, atau mereka mencari seperti tadi ya Pak Prof ya, cara yang lebih canggih lagi, Pak Asep. Oh, saya pikir sekarang cara canggih apapun ya tipis. Saya kira KPK udah ngerti kok. Sekarang permainan-permainan itu saya kira kalau cara-cara misalkan di luar itu pasti ketemunya di situ juga, ya. Dengan uang tas, sekarang pakai hukum adat, konkret tunai, itu pasti bunyi. Ya. Nah sekarang lagi yang menarik tadi, saya menarik dari pernyataan Rudy Rubiadini gitu kan, sakit katanya. Ya dia nggak pernah mikir sakit waktu dia memikirkan untuk lain gitu kan. Yang menarik ini Pak Asep. Ya. Saya serahkan kepada hakim yang mulia, dan hakim yang mulia ini sekarang sudah siapkan dengan palu yang lebih keras daripada sebelumnya. Ya Mas. Iya, tapi Rudy merasa sakit dituduh TPPU tidak pindah penyidik, tapi publik juga mungkin lebih sakit lagi. Jadi rasa keadilan publik ini sebenarnya yang juga harus dipahami oleh para jaksa, oleh polisi dan hakim. Apa sih sebetulnya yang bisa dipelajari oleh bangsa ini sejak bangsa ini merdeka dalam isu korupsi? Tidak ada yang berubah sebetulnya. Saya mau ambil kutip tajuk rencana Kompas 14 September 1965. Yang nulis BDM nggak? Belum lahir. Coba lihat, judulnya adalah pencolengan ekonomi. Ya. Soal pencoleng ekonomi sekarang ramai dibicarakan lagi, sebab sudah pernah, bahkan sering hal sekarang dijadikan bahan pembicaraan, dan yang ditunggu rakyat sekarang bukanlah pembicaraan, tapi tindakan konkret. Tangkap mereka, periksa, adili, hukum, gantung, tembak. Itu tahun 65 ya, itu tahun 65. Era peralihan Orde Lama dan Orde Baru. Sudah berapa tahun? 50 lebih, hampir 50 tahun. Sudah, penyakitnya sudah dirasakan tahun 65 masih seperti itu. Dan diulang kayak Seperti sekarang lagi. Tidak ada yang kita bisa pembelajaran dari isu korupsi itu. Sehingga harapannya adalah pemberatan hukuman, perampasan aset hasil korupsi, mungkin, dan pemiskinan dalam arti sosiologis, mungkin itu bisa memberikan efek jera. Ini yang sebenarnya diharapkan oleh publik. Tapi yang aneh gini, Mas Budiman, kan ketika itu di tahun 65 dikatakan Undang-Undang Korupsi 71, 99, deliknya semakin tambah walaupun deliknya ada ngawur kan. Tapi dengan bangga penegak hukum lapor akhir tahun, kita berhasil korupsi sekian, jumlah sekian. Kan harusnya ketika Undang-Undang Korupsi semakin banyak menjegal, harusnya kan sedikit tindak pidananya kan berbanding. Tapi ini semakin besar kok penegak hukumnya bangga gitu. Padahal kan dia ingat ada tajuk rencana tahun 65 sampai sekarang yang ingin diperlihatkan adalah bahwa ini sudah lama kan. Kemudian Prof Hamzah kan pasti tahu bahwa ada komisi anti korupsi berkali-kali dibentukkan. Dan kemudian kalau lihat sekarang ini KPK termasuk yang paling efektif. Lalu kemudian kita berharap Artijo dan kawan-kawan itu juga menjadi orang yang akan menentukan sejarah hukum kita untuk bisa menghukum orang seberat-beratnya, ya supaya tidak ada lagi orang yang menderita karena orang korupsi. Artinya tadi nggak ada banding, nggak ada kasasi, maka abang meringan karena hakim PN hukumannya berat-berat. Itu orang takut korupsi karena di hakim tingkat pertama hukumannya berat. Kalau Prof Hamzah tadi bilang bahwa Mahkamah Agung itu harus memberikan hukuman yang lebih kecil, lebih rendah, itu berat. Karena lebih tinggi. Tidak boleh lebih tinggi. Karena sudah habis sama PN tingginya. Karena sudah tinggi di situ, di tingkat lebih bawah. Karena itu tadi tidak memeriksa iudex fakti, hanya iudex juris. Betul. Pembuktian itu adanya di iudex fakti. Artinya jadi kondisi idealnya kemudian akan bisa tercapai gitu ya Prof ya. Kemudian mengenai korupsi yang kita tahu sejak 65, ini karena kita hanya mau represif, berantas korupsi dengan hukum seberat-beratnya, tidak dilakukan sistem prevensi, mencegah orang jangan sampai korupsi. Jadi yang paling berhasil sekarang memberantas korupsi Korea Selatan, karena dia menggebu-gebu sistem prevensi.
Prevensi, semua ditutup, semua jalan penerimaan kepegawai sampai di Malaysia untuk SIM. Kenapa Indonesia nggak berhasil, Bro? Kalau di Korea, kita lebih maju. Dia tidak bikin sistem prevensi. Dia upaya tuh. Tapi kalau saya melihat gini, Prof. Kekayaan itu. Kalau Prof Hamzah, kalau saya melihatnya gini, yang kalau tajuk 65 ini kita kaitkan pada posisi sekarang adalah tidak perlu dibicarakan lagi strateginya. Hukumnya sudah ada. Tadi Prof mengatakan bahwa hukum itu masih lemah begini. Betul. Tapi sebetulnya judgment law, hakim bisa membuat hukum. Berikan kemana hakim yang baik, undang-undang yang jelek pun dia bisa lakukan hal seperti itu. Jadi maksud saya seperti ini. Ini negara-negara Afrika bagian selatan bikin konferensi ya. Strategi memberantas korupsi itu piramida. Paling tinggi prevention. Sebelah kiri public education. Sebelah kanan punishment. Penindakan keras tadi ya. Ini strategi. Jadi harus jalan ketiga-tiganya itu. Tidak bisa menggebu-gebu hukum berat, tidak ada sistem prevensi. Tidak mungkin banjir Jakarta diselesaikan kalau di sana di puncak di Bogor tidak diselesaikan sumber banjir itu. Gitu ya. Prevensi, cegah. Jadi misalnya korupsi seperti simulator kemarin ya, itu kan tidak mungkin terjadi di Malaysia karena di Malaysia untuk dapat SIM ada sekolah SIM. Jadi bikin simulator itu sekolah itu yang bikin simulator. Nggak pakai simulator. Ada kan mantan hakim. Situasi para hakim sekarang kalau lihat hukuman seperti ini gitu, apa yang bisa Anda tangkap ya? Kalau saya lihat perkembangan dengan diikutin oleh dua Rocky di Pengadilan Tinggi di Medan, sebenarnya ada perkembangan. Jadi mereka tuh sekarang ya kita hukum berat aja kan, karena kalau hukum berat minimal apa jatahnya Pak Artijo sudah habis. Kalau sudah habis sama gue. Faktanya ada juga yang mengajukan kasasi ke Artijo ditarik lagi gara-gara takut palunya. Betul. Jadi kalau dia mau kasasi ke Mahkamah Agung, lu 20 tahun kata Pak Artijo giliran saya apa ini? Gitu. Tapi terlepas apa tadi Pak Prof, undang-undang kita dari tadi udah preventif udah ngatur. Cuma para pejabat kan LKPN-nya kan bohong semua. Kenyataan seakan akil. Kekayaan sampai motornya 33 mobil berapa dilaporkan berapa? Rudy Rubiani ini dan lain kan pejabat-pejabat MA, sekretaris MA laporannya di mana? Ya percuma juga. Iya, kita lanjutkan sesaat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda masih bersama The Headlines episode Artijo Effect. Kalau tadi kita bicara soal pencegahan dan penindakan, memang mudah dilihat penindakan sebenarnya kan, pencegahan itu tidak gampang dilihatnya dan hasilnya juga lama. Begitu. Apa itu sebabnya mungkin yang diberi? Saya pikir bukan itu ya, ada hal-hal lain. Seperti tadi kata yang menarik dari Rudy Rubiani ini, biarlah saya berkorban di tahanan. Biarlah saya berkorban di tahanan. Saya kira ini apa-apaan. Tapi untung KPK bagus menggunakan pasal 55. Jadi apa yang katakan Budiman tadi kan ada keikutsertaan. Jadi harus ada pihak-pihak lain. Jadi jangan dia menanggung sendiri gitu kan. Artinya apa? Korupsi ini kan selalu berjamaah, tidak sendiri. Tidak ada korupsi sendirian. Tidak ada sendirian. Ada pihak-pihak lain harus dibuka yang lebih besar daripada Rudy Rubiandini gitu kan. Artinya apa lagi gitu kan? Tidak mungkin Rudy hanya terima segitu, berarti ada yang lebih tinggi dari segitu. Rudy kan pemain baru di SKK Migas kan, sekian tahun, berarti selama ini SKK Migas ini kekayaan alam ini dimainkan oleh orang-orang yang lebih tinggi atau minimal sama dengan Rudy. Kalau rasa begini kita sekarang Pak Asep, saya kira kita di lapangan kan tahu betul. Kalau dibilang pencegahan, betul orang merasa penting itu Prof. Tapi orang tidak tahu akan memulainya bagaimana caranya. Maka kita berharap di hilir ini betul-betul dijaga. Jadi penindakan itu adalah jalan pintas yang mungkin kita akan memulai dari sini lalu kemudian mulai menjernihkan itu ke hulu. Ini berat sekali karena itu kita yang bertahun-tahun di lapangan ini lihat perkara yang begitu saja pusing gitu. Bagaimana mata rantai satu sama lain ya. Mencegahnya itu salah satunya adalah memberikan hukuman berat, merampas semua aset-aset yang dikorupsi, dan bila perlu memberikan pidana tambahan. Itu semua dalam teks KUHP maupun undang-undang korupsi itu ada. Harapannya tidak melakukan itu. Tentunya bukan hanya pada pemberatan saja, tapi bagaimana kemudian pertimbangan-pertimbangan itu bisa diikuti oleh hakim-hakim yang lain. Ada sebuah putusannya Budiaji tahun 70 mantan Kadolok Kalimantan Timur ya, dituntut oleh Jaksa Sugiarto 20 tahun. Dihukum oleh Sop La Rosa seumur hidup. Pada era Orde Baru yang dituduh sebagai orde yang korup. Pertimbangannya apa? Apa yang dikerjakan Budiaji menggoncang perekonomian nasional. Sehingga hakim memutuskan hukuman seumur hidup. Nah setelah itu
relatifly kemudian korupsi itu bisa berkurang pada sebuah masa tahun 70-an. Nah, ini sebenarnya sebuah tesis yang ditawarkan bahwa pemberatan atau hukuman yang berat. Kan orang tuh kalau korupsi itu orang kasih duit ke polisi, kasih polisi sama jaksa, sama hakim atau bikin KTP. Selesai di situ. Silakan dibuka kasus Budiaji, kasus Dispenda Bronkos. Kita akan buka juga kasus-kasus sekarang yang membuka di migas, di apa. Kalau orang tidak tahu, ternyata di situ mafianya lebih gede. Ini pembelajarannya apa? Dan itu juga Nah, itu kejadiannya ketika putusan tadi betul harus diuraikan. Ini kejadian tindak pidana korupsi itu meluas. Prof, membantu pencegahan kan itu juga? Ya, membantu. Begini, tadi saya luruskan dulu Budiman. Budiaji. Tentang Budiaji ya. Itu dihukum bukan sebagai koruptor. Dia hukum berdasarkan undang-undang subversi. Ya. Jadi korupsi disubversikan. Ya. Jadi Korupsi sekarang saya tetap disubversikan. ngotot bahwa penindakan punishment hanya salah satu segi. Segi yang penting juga jangan lupa public education. Rakyat harus diajari di masjid-masjid, di gereja, di khotbah-khotbah diajari apa itu korupsi, yang mana termasuk korupsi atau tidak. mestinya begini ya, Prof, prevensi, ya? prevention diutamakan, mencegah semua lubang-lubang di mana terjadi korupsi, penerimaan pegawai, pemberian SIM, pemasukan barang di pelabuhan, penentuan pajak, itu untuk ini semua sangat lama masih perasaan. Tetapi mungkin begini, ini saat yang tepat barangkali ketika hukuman berat diterapkan kepada para koruptor, artinya saat yang tepat juga untuk memulai edukasi begitu kan? Saya sudah katakan kepada Ketua KPK Jilid 1, kenapa Anda menggebu-gebu saja penindakan, melupakan tugas utama KPK itu menurut ada pencegahan, prevention. Seperti Malaysia lakukan ya. Dia mengatakan begini, kalau prevensi Pak tidak dilihat oleh rakyat. Dilihat rakyat makin banyak orang ditangkap, soal kita dilihat. Soal kita, Prof, karena kemudian justru yang kotor ini adalah orang-orang yang bertugas sebagai penegak hukum. Itu masalah besar untuk kita gitu. Ada mafianya, putaran antara satu kaki dengan kaki yang lain, dan itu menjadi sangat jelimet. Yang kemudian kita pikir kok begini gitu ya. Makanya ketika lihat misalnya, saya bisa seaspirasi dengan cara Artijo ketika Urip Trigunawan itu dia hukum berat karena penegak hukum. Lalu kemudian siapa lagi? Yang ada beberapa yang penegak hukum yang dia hukum. Itu sama halnya dengan karyawan pajak yang kemudian menggelapkan. Betul. Gitu kira-kira. Ini common sense. Jadi prevensi juga termasuk mulai menerima penegak hukum itu. Kalau penegak hukum itu polisi, jaksa, rekrutmennya ya, Prof ya. Dengan cara memberi uang. Akan dibawa terus. Sekarang jadi jaksa, jadi polisi, jadi hakim, kualitasnya kan dari kampus gimana, Prof? Kita tahu. Dosen, dosennya aja, dokternya abal-abal. Dokternya abal-abal ya, beli lagi. Tapi gini, bahwa KPK bahwa memang yang diekspos oleh media adalah penindakan, itu iya. Tapi bukan dalam arti dimensi pencegahannya tidak dikerjakan. Banyak film-film yang coba dikreasi oleh KPK untuk mengedukasi kalayak. Sisi edukasi pemberantasan korupsi adalah perlawanan semesta rakyat terhadap koruptor, terhadap perampok uang negara. Ini harus dikembangkan. Sehingga dengan smartphone, dengan yang sangat canggih-canggih, kalau berada di sebuah tempat melihat rumah wali kota begitu mewah, mobil begitu mewah, potret itu kirim ke medsos, media sosial. Artijo menyebut ini harus dikerjakan. Di atas kejahatan. Paradigma harus dirubah. Selama ini pengen jadi pejabat, wah rumah mewah, istri banyak gitu kan. Karena ketika rumah mewah, istri banyak di penjara. Emang enak gitu. Kegunaannya prevention itu. Mulai direkrut, bahkan penjenjangan seorang pegawai naik pangkat itu, kalau dia bayar, dia akan bawa terus. Jadi mulai dari bawah. Itu yang suruh DMC sekarang ikutin. Yang bawah ke atas nyuap, nanti yang atas dicuap lagi yang tetap berhenti kan. Kembali kepada prevention ini, maka itu di Malaysia, di mana-mana kita lihat di stasiun kereta api, stasiun bus, ada tulis, kalau mengetahui terjadi rasuah, lapor ke BPR, bebas talian, bebas pulsa maksudnya, bebas pulsa. Mana di sini di Indonesia tidak ada begitu? Orang main pet sekarang. Ada Pak, di Kok Lantas ngurus SIM juga ada. Orang menerima juga. Semua ada, tapi hanya tempelan aksesori gitu masalahnya. Ya, tapi disitulah pusatnya calon-calon. Ya, paling tidak dalam pernyataannya di sini, Wakil Ketua KPK juga sudah menyebutkan beberapa hal yang dilakukan KPK. Yang paling menarik, Nung ya, saya rasa
kita masih akan menyaksikan parade atau drama-drama pemberantasan korupsi ini. Tidak-tidaknya kita lihat dramanya itu di televisi untuk beberapa kasus atau banyak kasus yang akan datang, dan kita berharap itu ada efek jerahnya pada Dan itu akan berpengaruh juga kepada masyarakat, saya rasa. Dia harus memberitakan terus tokoh-tokoh yang selama menjadi koruptor itu harus terus diputer gitu kan, supaya orang tuh tahu bahwa mereka tuh ujungnya akan masuk penjara gitu. Karena jadi cita jadi pejabat kaya, kalau kaya masuk penjara itu rasain. Tapi ya, bagaimana daripada pendidikan level ini sekarang masyarakat udah males ikutnya gitu kan. Tapi kalau lihat wis masuk penjara ternyata dimiskinkan habis, itu yang ditakut sekarang. Bagaimana kemudian tetap menjaga Artijo efek atau apapun ini adalah momentum ketika pemberatan dilakukan, kita bahas lagi sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda. Sosok Artijo Alkostar diakui telah bikin keder koruptor. Dalam wawancara dengan kami beberapa waktu lalu, Hakim Artijo mengatakan akan mengganyang pejabat publik yang menyelewengkan amanah, dan berikut adalah kutipannya. Jadi tentu saya kalau memutuskan suatu perkara itu kan ada pertimbangannya. Ya posisinya dia siapa. Ya. Yang lebih keras itu sebetulnya kan lebih banyak itu yang lebih berbahaya, maksudnya sifat berbahaya kejahatan itu kan korupsi politik. Korupsi politik itu korupsi yang dilakukan oleh orang yang punya pejabat politik, yang dipilih rakyat, mengkhianati rakyat, tidak amanah kan gitu kan. Itu kan yang paling sedih itu kan rakyat kalau itu terjadi. Nah, itu yang harus diberikan apa? Kepada mereka artinya mestinya dihukum lebih berat begitu. Iya, harus maksimal. Saya hanya mau satu hal gitu. Sekarang ini para koruptor betul-betul takut setelah lihat keputusan atau setelah membaca keputusan yang dibuat oleh Pak Artijo. Rakyat itu senang. Tapi saya punya kekhawatiran. Begitu Pak Artijo meninggalkan tempat ini, para koruptor berpesta pora. Gimana? Oh enggak. Saya masih lama di Mahkamah Agung. Itu dia. Ya, itu tadi pernyataan Artijo Alkostar. Tapi apapun yang dikatakan orang, ini efek Artijo efek atau ini momentum begitu, Mas Budiman? Iya, harapannya memang Artijo lain lahir. Ya. Setelah Artijo efek dengan putusan Angelina Sondah muncul Rocky Panjaitan, ya, muncul juga pengadilan di Medan, dan mungkin akan muncul hakim-hakim yang berpikiran progresif. Tetap menghormati legal, tapi dia harus berpikir bagaimana rasa keadilan masyarakat, sehingga palu hakim itu juga mencoba menyelesaikan permasalahan bangsa yang belum bisa kita menangkan, yaitu korupsi itu sendiri. Ya. Bang Don, Anda melihat ini bisa, kalau bilang anget-anget tai ayam, orang lupa? Iya, saya tidak lupa dengan pertanyaan kita tadi itu ketika ketemu Artijo. Berapa lama lagi dia di situ kan? 5 tahun. Saya masih 5 tahun lagi, dan kita ketawa karena saya pikir ketakutan para koruptor masih akan tetap orang masih tetap hidup suasana takut pada korupsi gitu. Pertanyaanmu adalah apakah ini akan masih berjalan terus atau hangat-hangat tai ayam? Sesudah orang lupa. Itu pertanyaannya. Persoalan pokok kita adalah inkonsistensi dan konsisten. Kemudian persoalan kita adalah continue atau discontinue tentang pemberantasan korupsi dengan cara-cara seperti itu. Problemnya adalah bahwa ini kan secara politis, ini Prof maupun Pak Asep, ini ada konteks sosial politik yang menginginkan KPK itu cuma sementara, KPK itu cuma di sini, tipikor itu ad hoc dan seterusnya. Ini hal-hal yang kemudian membuat kita agak resah. Jangan-jangan begitu ada perubahan kekuasaan politik dan kemudian menjadi lebih jelek gitu, ini akan berubah. Dan itu bisa saja terjadi. Oh, terjadi. Itu menarik buat saya. 5 tahun lagi Artijo berakhir kan? Tahun 2070. Continue, konsisten. Sistem kamar. Kita hari ini kemarin itu juga bersyukur MK memutus kewenangan Hakim Agung untuk tidak melalui politik. Korupsi politik kata dia. Justru sekarang Mahkamah Agung diberi kesempatan harus mempersiapkan kader-kader hakim-hakim terbaik ya untuk masuk ke kamar yang sudah tahu kan di bawah itu ada hakim-hakim kelas A. Ya, artinya Artijo kecil yang tidak pernah muncul ke permukaan. Itu ada ratusan, itu dipersiapkan untuk siap digandeng oleh Artijo masuk ke kamar pidana, terjadi konsistensi, continue putusan karena akan jadi 10 tetap perkara korupsi mati gitu. Optimis tampaknya. Kalau saya tidak seoptimis Pak Asep. Tidak sekeras itu ya. Kalau saya untuk hakim ini, pertama kejujuran, yang kedua mengetahui hukum juga ya, yang ketiga harus bijaksana. 3 itu harus dipenuhi: jujur, pintar, bijaksana.
Kalau jujur dengan pintar menggebu-gebu tanpa bijaksana, bisa terjadi perbedaan pidana yang tidak perlu terjadi ya. Kalau kita berpikir tentang apakah ini akan kemudian discontinue atau tetap bisa continue? Saya kira akan continue seperti ini ya, karena masyarakat sendiri sudah menghendaki seperti itu. Masalahnya begini, cuma hakim, jaksa, polisi harus dididik lebih pintar ke depan. Karena mereka ini sudah tahu bahwa sebenarnya ya tangkap mengenai penyadapan sekarang itu dah orang-orang yang koruptor, yang bodoh dan sembrono ya akan mencari jalan lain yang lebih pintar mencuci uang, pencucian uang lebih. Artinya ke depan nanti tantangannya akan lebih besar, Mas Budiman. Pasti bagi begitu. penegak hukum harus lebih pintar ke depan. Dia akan mencari cara-cara canggih juga. Ini harus dicegah. Dan sekali lagi menurut saya sistem pencegahan jangan dilupa, apalagi menghadapi pemilu 2014. Betul, pencegahan akan ramai korupsi itu. Jadi KPK harus sudah masuk. Mulai dari pendanaan parpol. Sudah masuk kan ya kalau tidak salah Mas Budiman. Iya, artinya kembali lagi, kalau saya tetap optimis terhadap pemberantasan korupsi ke depan, asal memang ada perlawanan semesta terhadap korupsi, termasuk organisasi advokat. Kita kan nggak pernah ngomong bagaimana peran organisasi advokat dalam konteks pemberantasan korupsi. Apakah memang tetap seperti sekarang atau seperti apa? Kalau ada perlawanan semesta, semua rakyat mulai tidak permisif lagi terhadap korupsi. Dia mengamati secara jeli, ini mobil tiba-tiba ada 5, ada 6, dari mana uangnya? Kan masa bodoh ke arah seperti itu. Yang penting dia berderma ke kiri kanan menjadi oke. Tapi kalau ada perlawanan semesta ke arah seperti itu, ada sistem pencegahan, ada Rocky Panjaitan, ada Artijo Alkostar, ada DPR baru yang kemudian melarang transaksi tunai, ada DPR baru yang kemudian mengadopsi Membatasi kali ya Mas Budiman ya. illicit enrichment. Nah itu mungkin akan lebih bagus. Optimisme harus ada. Ada presiden yang jujur, lurus. Jangan dilanjutkan kampanye. Percuma. Sudah banyak profesor ya, banyak profesor, hakim bergelar profesor, doktor, haji dicantumin gelarnya. Tapi ada kalau dia tidak berani. Tidak berani. Cuma sebenarnya artinya dia ada keberanian. Saya kok melihat ya ke depan itu tidak akan makin buruk. Menurut saya bukan soalnya, tapi kita akan bekerja atau birokrasi akan bekerja atau pengadilan akan bekerja dengan IT. Ada e-procurement, ada web, ada dunia maya yang kemudian bisa dilihat dan bisa dikontrol oleh siapapun. Sebetulnya yang menjadi soal adalah tinggal manusianya saja. Kalau kita bisa melakukan itu akan sangat bagus. Buktinya misalnya di DKI, di Surabaya dengan e-procurement itu tender itu bisa jalan bersih, lalu kemudian bisa lebih efisien. Dan itu tampaknya bergerak ke daerah lain. Akan bergerak ke daerah lain. Tren untuk tidak ada langkah mundur gitu. Makanya menurut saya supaya jangan sampai yang sekarang sudah berjalan seperti ini terlewatkan begitu saja, semuanya disapu bersih saja lebih bagus. Termasuk pembelajaran dari Budiman. Saya menarik. Dan bicara advokat, sering saya katakan, sekarang katakanlah hakim yang minta duit ya. Kalau semua tadi gerakan semesta para advokat jangan dikasih, selesai. Karena bagaimanapun perkara akan diputus oleh hakim. Masalahnya apa? Hakim nggak minta, pengacara nyodorin. Oh ya, iya. Oke, kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statementnya tentang kelanjutan pemberantasan korupsi, Mas Budiman. Iya, saya tetap optimis terhadap pemberantasan korupsi. Tapi kembali lagi, prasyaratnya adalah ada perlawanan semesta. Karena korupsi adalah perang yang belum berhasil kita menangkan sejak Republik ini berdiri. Oke, Prof, boleh dapatkan. Saya tidak pesimis memperbaiki. Kita akan menghadapi lebih baik ke depan, pasti itu. Dan satu harus dipikirkan juga, jangan disangka Indonesia itu lebih korup dari tetangga-tetangga kita, Filipina, Thailand ya. Baru-baru ini cucu saya nakal-nakalan ke Malaysia, sewa mobil dari sana dari Kuala Lumpur masuk di Thailand ya. Di perbatasan dicap paspornya oleh imigrasi Thailand. Begini. Ya. Mana sejelek-jeleknya imigrasi Indonesia tidak ada orang asing masuk di sini. Cap paspornya begini-begini. Tapi bukan berarti kemudian kita mengendorkan upaya apa. Begitu. Jadi jangan terlalu menjelekkan diri sendiri. Orang lain lebih buruk sebenarnya daripada kita. Tapi bagaimanapun Prof Andi tetap optimis ya untuk pemberantasan korupsi ya. Dan terutama saya anjurkan sekali lagi pencegahan. Baik, ya. Saya pikir terlepas negara lain begitu, yang penting negara kita kan. Selama pejabat itu punya kesempatan, keserakahan,
kebutuhan, budaya pamer didiamkan oleh masyarakat tetap masif budaya terima kasih dan itu tidak dipotong ya melalui budaya memiskinkan pejabat dengan pola budaya itu melalui putusan-putusan pengadilan ada budaya jera itu saya kira korupsi tidak akan pernah selesai dan kita tunggu berapa tahun ini akan masih muncul pejabat-pejabat dari yudikatif, eksekutif, legislatif masih akan muncul selama mereka tidak dimiskinkan ya dan misalkan bila mulai berita yang terus-menerus bahwa mereka ujungnya akan masuk lebih melarat, saya pikir nggak akan pernah selesai. Oke, tetapi tetap kemudian kalau kondisinya seperti sekarang ini. Seperti sekarang. Oke. Ya mestinya para anggota parpol yang ada sekarang ini harus memilih pemimpin yang bersih. Kita misalnya melihat Lutfi Hasan Ishak, dampaknya pada PKS yang mau bangkrut. Kita lihat kasus Hambalang yang membuat Demokrat jatuh ya. Jadi korupsi itu tidak hanya membuat koruptornya miskin dan dihukum berat, tetapi juga menghukum partainya sendiri dan kemudian bisa jadi menjadi tinggal nama begitu. Karena masyarakat juga sudah lebih yang ingin dikatakan dari situ adalah kalau ini sebetulnya sangat jelas say no to corruption. Oke, ya. Bapak-bapak terima kasih sekali lagi sudah hadir di The Headline dan sampai di sini The Headlines episode Artijo Alkotsar Effect. Saya Nunung Setiani, sampai jumpa pekan depan.